Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'd. Berjumpa kembali di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Kita bagi menjadi dua, yaitu bagaimana pemikiran Barat dan juga bagaimana dengan pemikiran Islam. Yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah hasil pemikiran tentang Tuhan, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, dari penelitian rasional maupun pengalaman batin. Max Muller berpendapat bahwa konsep pemikiran Barat tentang Tuhan mengalami evolusi yang diawali dengan dinamisme, yaitu percaya pada benda-benda yang memiliki kekuatan magic; animisme, percaya kepada ruh-ruh yang bersemayam di tempat-tempat tertentu; politeisme yang berarti percaya kepada banyak dewa; kemudian henoteisme, yaitu percaya pada dewa-dewa tetapi ada satu dewa yang diutamakan; dan puncak tertingginya adalah monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Pemikiran tentang Tuhan seperti di atas adalah hasil pendekatan budaya. Arnold Toynbee mengatakan monoteisme bukan hasil akhir dari proses pemikiran tentang Tuhan, sebab orang yang sudah maju intelektualisnya pun sangat mungkin cara berpikirnya berputar mundur dalam bertuhan, yaitu animistis. Evolusi dalam kepercayaan terhadap Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Max Muller, ditentang oleh Andrew Lang pada tahun 1898, yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia mengemukakan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Mereka mempunyai kepercayaan pada wujud yang agung dan sifat-sifat khas terhadap Tuhan mereka yang tidak mereka berikan kepada wujud yang lain. Ya, dengan lahirnya pendapat Andrew Lang, maka berangsur-angsur golongan evolusionisme menjadi reda, dan sebaliknya sarjana-sarjana agama terutama di Eropa Barat mulai menentang evolusionisme dan memperkenalkan teori baru untuk memahami sejarah agama. Mereka menyatakan bahwa ide tentang Tuhan tidak datang secara evolusi, tapi dengan relevansi atau dengan melalui wahyu. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada penyelidikan bermacam-macam kepercayaan yang dimiliki oleh kebudayaan mereka, masyarakat primitif. Dalam penyelidikan didapatkan bukti-bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat primitif adalah monoteisme, dan monoteisme adalah berasal dari ajaran wahyu Tuhan. Berikutnya, bagaimana dalam pemikiran Islam? Pemikiran tentang Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam. Sepeninggal Nabi SAW, aliran-aliran tersebut ada yang bersifat liberal, tradisional, dan ada aliran di antara keduanya. Ketiga corak pemikiran ini mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan atau teologi dalam Islam. Aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan kaum rasionalis di kalangan umat Islam. Aliran ini menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Orang Islam yang berbuat dosa besar tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada di antara posisi mukmin dan kafir. Al-manzilah baina manzilatain. Menurut Mu'tazilah, Tuhan terikat dengan kewajiban-kewajiban. Tuhan wajib memenuhi janjinya. Ia berkewajiban memasukkan orang yang baik ke surga dan wajib memasukkan orang yang jahat ke neraka, dan kewajiban-kewajiban lain. Pandangan-pandangan kelompok ini menempatkan akal manusia dalam posisi yang kuat. Berikutnya yaitu aliran Qadariyah.
Aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir, ya, atau mukmin. Dan hal itu menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga yaitu Jabariyah, adalah aliran teologi tradisional yang berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat, baik sifat 13 atau sifat 20. Ia maha kuasa, memiliki kehendak mutlak. Kehendak Tuhan tidak terikat dengan apapun, dan sebaliknya. Karena itu, ia mungkin saja menempatkan orang yang baik ke dalam neraka, dan sebaliknya, mungkin pula ia menempatkan orang yang jahat ke dalam surga kalau ia menghendakinya. Menurutnya dalam kehendak dan perbuatan manusia sudah ditentukan Tuhan. Jadi, manusia dalam hal ini tak ubahnya seperti wayang. Ikhtiar dan doa yang dilakukan manusia tidak ada gunanya. Dari paham Jabariyah inilah ilmu kebatinan berkembang di sebagian umat Islam. Aliran ini merupakan pecahan dari Murji'ah. Dan yang keempat yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, adalah kelompok yang mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Menurut aliran ini bahwasanya manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Baik, berikutnya bagaimana konsep ketuhanan menurut Islam. Konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu itu, baik abstrak maupun konkret. Eksistensi atau keberadaan Allah disampaikan oleh utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Al-Quran kepada manusia, bukan melalui proses pemikiran atau perenungan. Informasi melalui wahyu tentang keimanan kepada Allah termaktub dalam surah Al-Anbiya, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku sekalian akan aku. Sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, ajaran yang Allah wahyukan kepada utusannya adalah tauhidullah atau monoteisme murni. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada perbedaan ajaran tentang Tuhan yang pada asalnya dari agama wahyu menjadi ajaran yang bukan wahyu disebabkan manusia mengubah ajaran tersebut. Dan seperti itu termasuk golongan yang zolmun azim, ya, dosa yang besar. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah disebutkan, laqad kafara alladzina innallahu al-masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil Abdullah Rabbi wa Rabbukum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahumun nar wa ma lizzalimin min ansar. Kemudian diperkuat lagi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mutlak keesaannya. Seseorang yang telah mengaku Islam dan telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, berarti telah memiliki keyakinan yang benar, yaitu monoteisme murni atau monoteisme mutlak. Sebagai konsekuensinya, ia harus menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas utama, bukan yang lain dalam setiap aktivitas kehidupannya. Berkaitan dengan tauhid ini,
atau komitmen untuk mengesahkan Allah yang disebut juga dengan akidah, yaitu keyakinan yang kuat yang tidak dimasuki oleh keraguan. Dengan demikian, akidah Islam berarti keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Baik, berikutnya, tauhid dilihat dari macamnya dapat dirinci menjadi 4 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid mulkiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Yaitu keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Rabb atau satu-satunya Tuhan. Makna Rabb adalah zat yang maha menciptakan, yang maha memiliki dan menguasai serta maha mengatur seluruh ciptaannya. Ayat-ayat yang menunjukkan tauhid ar-rububiyah sangat banyak, di antaranya surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan penuh ketundukan, pengagungan dan kecintaan. Dinamakan juga dengan tauhid ibadah atau tauhidul ubudiyah, karena hamba wajib memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukannya dengan apapun. Ayat Al-Qur'an menunjukkan tauhid jenis ini sangat banyak. Di antara Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu tauhid asma wa sifat. Adalah keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah, ya, sifat-sifat yang mulia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam Al-Quran, atau sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahihnya. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha walillahi asmaul husna fad'u biha wazrul ladzina yulhiduna fi asma'i sayjzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam mengimani nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balas terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Berikutnya itu tauhid mulkiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya di akhirat kelak. Dengan kata lain, tauhid mulkiyah adalah menetapkan keesaan Allah dalam kekuasaannya di akhirat, terutama kekuasaannya dalam menegakkan hari akhir, menyelesaikan segala urusan, menegakkan keadilan, dan membalas semua perbuatan umat manusia sewaktu di dunia. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 3, Maliki yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan. Berikutnya yaitu bukti-bukti adanya Tuhan. Ya, pertama yaitu pembuktian adanya Tuhan dengan adanya alam semesta. Ismail Razi Al-Faruqi mengatakan prinsip dasar dalam teologi Islam yaitu khalik dan makhluk. Khalik adalah pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk itu adalah manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua, pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan ilmu fisika. Dan yang berikutnya itu pembuktian adanya Allah dengan pendekatan astronomi. Ya. Adanya benda-benda alam yang paling dekat dengan bumi adalah bulan, yang jaraknya dengan bumi sekitar 240.000 mil, yang bergerak mengelilingi bumi dan menyelesaikan setiap edarnya selama 29 hari. Demikian pula bumi yang terletak kurang lebih dari 93 miliar mil dari matahari berputar pada porosnya dengan kecepatan 1000 mil per jam dan menempuh garis edarnya sepanjang 190.000 mil setiap setahun sekali.
Di samping bumi terdapat gugusan 8 planet tata surya, termasuk bumi yang mengelilingi matahari dengan kecepatan sangat luar biasa. Subhanallah. Berikutnya itu pembuktian adanya Tuhan dengan berdasarkan argumentasi Al-Quran. Ya. Pertama, yaitu Al-Quran surah Al-Fatihah menegaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, hanyalah milik Allah, Rabb alam semesta. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah yang menciptakan dan menyempurnakan, dan dia pula yang menentukan ukuran-ukuran ciptanya dan memberi petunjuknya. Kemudian berikutnya itu pembuktian adanya Allah, adanya Tuhan melalui logika berpikir. Di alam semesta ini banyak tempat-tempat dan pemandangan indah yang sangat menakjubkan. Ini semua menjadi ayat, menjadi bukti bahwa tidak mungkin dalam alam semesta ini ada dua Tuhan. Ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada, hanyalah satu. Begitu juga hal kecil lainnya di sekitar kita, seperti udara yang kita hirup untuk hidup. Adakah yang mampu melihat bentuk udara? Pasti tidak ada yang pernah melihat bentuk udara. Namun kita mengetahui dan meyakini bahwa udara itu ada, karena setiap saat dihirupnya. Ini membuktikan kepada kaum ateis yang beralasan tidak percaya Tuhan karena tidak pernah melihatnya. Karena segala sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Contoh, sesuatu yang tidak terlihat namun diyakini adalah adanya udara atau angin, gelombang elektromagnetik, ruh yang menjadikan manusia hidup, semuanya akan ada tetapi tidak bisa dilihat. Baik, ini sebagai pengantar dari sejarah pemikiran Tuhan ya, dalam mata kuliah pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi di semester ganjil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.